Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak dan pada video kali ini kita akan belajar materi tentang tautan atau linkage yang merupakan materi lanjutan dari penyimpangan hukum Mendel. Ini ada di bab pola hereditas ya, jadi untuk kalian yang ingin belajar materi pola hereditas dari awal, kalian bisa langsung cek playlistnya. Sekarang kita lanjut ke materinya. Tautan merupakan berikatnya gen pada lokus yang berdekatan dalam kromosom yang sama. Jadi misalnya di sini kakak punya satu gambar kromosom, jadi yang warna coklat, orange, sama krem itu merupakan lokus, tempat di mana gen berada. Kemudian di dalam lokus tersebut ada gen pastinya ya, ada gen A, B, C, D, dan E. Kemungkinan terjadinya tautan itu akan lebih besar pada gen yang berdekatan. Kalau kita lihat pada gambar, gen A dan gen B itu letaknya berdekatan. Maka dari itu, gen A dan B itu memiliki kemungkinan tautan yang lebih besar dibandingkan dengan A dan E. Lalu apa yang terjadi jika kedua gen saling bertaut? Nah, yang terjadi adalah gen tersebut tidak bisa berpisah atau segregasi secara bebas ketika terjadi pembelahan meiosis. Dan ini bertentangan dengan hukum Mendel 1. Pada hukum Mendel 1 atau hukum segregasi, seharusnya gen akan berpisah secara bebas ketika pembelahan meiosis, tapi untuk peristiwa tautan ini justru sebaliknya. Jadi misalnya gen A dan gen B itu bertaut, maka ketika gen tersebut mengalami persilangan, mereka pun akan tetap bersatu, jadi tidak bisa dipisahkan. Lalu, tautan itu bisa diklasifikasikan menjadi tautan autosomal dan tautan seks. Tautan autosomal itu merupakan tautan yang terjadi pada kromosom tubuh atau somatik, sedangkan tautan seks terjadi pada kromosom kelamin. Kita bahas tautan autosomal dulu ya. Contoh tautan autosomal adalah pada warna tubuh dan ukuran sayap lalat buah Drosophila melanogaster. Misalnya di sini kakak punya parental pertama, untuk betina B besar, V besar, dan untuk jantan B kecil, V kecil. B besar itu untuk warna tubuh abu-abu, B kecil untuk warna hitam, V besar itu untuk ukuran sayap normal, dan V kecil itu untuk ukuran sayap pendek atau vestigial. Nah, ini gambar untuk Drosophilanya ya. Yang sebelah kiri merupakan Drosophila normal, sedangkan yang sebelah kanan Drosophila yang memiliki sayap vestigial. Ketika disilangkan, ternyata diperoleh F1 atau keturunan pertama dengan genotip B besar V kecil yang memiliki fenotip abu-abu normal. Setelah itu disilangkan lagi keturunan pertama atau F1, betina B besar V kecil dengan jantan B kecil, V kecil. Ternyata hasil yang diperoleh adalah 8 B besar V kecil untuk abu-abu normal dan 8 B kecil untuk hitam vestigial. Berarti 1:1 ya, yang sebenarnya hasil F2 ini tidak normal. Jadi kalau parental 2 kalian silangkan secara normal, maka kalian akan mendapatkan 4 fenotip. Tapi karena mereka bertautan, jadinya F2 yang dihasilkan hanya memiliki 2 fenotip saja, yaitu abu-abu normal dan hitam vestigial. Kalian bisa buktikan dengan melakukan persilangan sendiri ya, sesuai dengan cara persilangan monohibrid dan dihibrid yang sudah kakak bahas di video sebelumnya. Jadi nanti bisa kalian cek. Pada tautan yang diperoleh itu hanya 2 fenotip saja karena ternyata gen B besar bertaut dengan gen V besar dan gen B kecil bertaut dengan V kecil. Sehingga gamet yang dihasilkan pun hanya B besar V besar dan B kecil V kecil. Dan ini bertentangan dengan hukum Mendel. Jadi, pada peristiwa tautan ini, B besar tidak bisa berpasangan dengan V kecil. Begitupun B kecil tidak bisa berpasangan dengan V besar. Padahal menurut hukum Mendel, seharusnya B besar bisa berpasangan dengan V besar dan V kecil. Begitupun B kecil bisa berpasangan dengan V besar dan V kecil. Nah, kurang lebih tautan seperti itu. Jadi pasangannya tidak bisa terjadi secara bebas. Selanjutnya ada tautan seks. Tautan seks terjadi pada kromosom seks dan contohnya ada warna mata pada Drosophila. Misalnya, parental pertama disilangkan betina XM besar untuk mata merah dan jantan XM kecil Y untuk mata putih. M besar itu untuk fenotip warna merah, sedangkan M kecil untuk fenotip warna putih. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ketika disilangkan, ternyata F1 yang dihasilkan adalah betina XM besar XM kecil dan jantan XM besar Y untuk mata merah. Jadi yang diperoleh F1-nya adalah 100% merah.
Cara ngilanginnya itu sama aja seperti persilangan monohibrid ya. Nah, kalau kita perhatikan, gen M besar maupun M putih itu hanya ada pada kromosom X saja. Jadi kromosom Y tidak ditempeli dengan gen M besar maupun M kecil. Hal ini terjadi karena ternyata gen M besar maupun M kecil bertaut pada kromosom X. Jadi dia hanya muncul pada kromosom X saja, sedangkan pada kromosom Y tidak ada. Nah, itulah perbedaan dari tautan seks dan tautan autosomal. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga penjelasan ini bisa membantu. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Semangat terus belajarnya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.